Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, Bapak minta untuk dipimpin terlebih dahulu untuk doa. Pada Saudara Silvi, silahkan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai, ucapkan salam. Ya, terima kasih untuk Saudara Silvi. Sebelum kita melanjutkan ke materi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Untuk itu, Bapak akan putarkan lagu Indonesia Raya. Ya, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita menunjukkan sikap bahwasannya sebagai bangsa Indonesia mencintai negara ini ya. Semangat nasionalisme harus kita tunjukkan baik di setiap kegiatan pembelajaran maupun di rumah. Kemudian pada pagi hari ini, di pagi yang sangat cerah ini, kita akan membahas materi keberagaman antar golongan dan menunjukkan arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya, di mana kita membahas tentang keberagaman ras ya. Dan mudah-mudahan dengan mempelajari materi ini, kita bisa memahami karakteristik suku bangsa, kemudian keberagaman agama, ras, dan antar golongan ya. Nah, dengan mempelajari materi ini jelas sangat bermanfaat sekali untuk siswa-siswi yang Bapak cintai, di mana di kegiatan sehari-hari kita bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap sesama, baik yang berbeda agama, berbeda suku ya. Nah, di mana ketika kita sudah melakukan toleransi, maka akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan ya bermasyarakat. Nah, Bapak akan menjelaskan tujuan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Ini Bapak akan share screen terlebih dahulu ya. Mohon untuk disimak tujuan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, melalui pembelajaran daring model problem-based learning dengan menggunakan video tayangan dan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis keberagaman antar golongan dalam masyarakat ini. Pembelajaran dari model problem-based learning, video tayangan dan PowerPoint, peserta didik dapat menunjukkan arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian Bapak menemukan video ya, mohon di videonya simak. Ini adalah video untuk stimulan ya. Nanti akan terkait dengan materi yang akan kita bahas. Ulang lagi, mohon untuk disimak ya materinya sampai selesai.
Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam konsep wawasan Nusantara, laut bukan merupakan unsur pemisah, akan tetapi menjadi unsur pemersatu. Kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau disintegrasi. Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Kenyataan juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik antar kelompok yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Kenyataan terjadinya konflik perlu menjadikan perhatian bagi komponen bangsa agar dapat tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar dua alasan tersebut, maka penting sekali memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditujukan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan. Oke, videonya sudah Bapak putar ya. Sekarang dari video tersebut ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Pak, saya izin bertanya. Oke, Nur Fadila, silahkan. Bagus pertanyaannya, silahkan. Sebut negara kepulauan. Ulangi, Nur Fadila. Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Oke, mengapa negara Indonesia disebut negara kepulauan? Yang mungkin mau menjawab pertanyaan dari Nur Fadila, silahkan. Saya izin menjawab. Oke, silakan. Titi Nabila. Negara kepulauan terbesar karena memiliki banyak pulau, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Oke, tepuk tangan buat Titi Nabila ya. Luar biasa jawabannya. Ya, Nur Fadilah untuk pertanyaannya ya. Selanjutnya, mungkin ada yang mau bertanya kembali tadi materi yang sudah. Silakan yang mau bertanya. Pak, saya Tin, apa yang wawasan Nusantara? Silakan. Pak, saya Tin, apa yang dimaksud wawasan Nusantara? Apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Silakan yang mau menjawab. Saya izin menjawab. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Oke, bagus sekali jawaban dari Silvi Lestari. Tepuk tangan buat Silvi. Ya, Bapak catat ini nama-namanya yang sudah menjawab dan bertanya ya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Nah, saya mau bertanya. Oke, silahkan. Apa saja potensi konflik yang bisa terjadi di Indonesia? Apa saja potensi konflik yang bisa terjadi di Indonesia? Silahkan, ada yang mau jawab? Pak, saya juga mau menjawab. Oke, silakan Potensi Adija. konflik yang bisa terjadi di Indonesia diantaranya konflik suku, agama, kepentingan, dan konflik antar golongan yang bisa terjadi kapan saja. Oke, tepuk tangan buat Nur Ajija ya. Ya, potensi konflik di Indonesia ini sebetulnya banyak. Karena kenapa? Karena keberagaman tadi yang sudah disampaikan oleh Ajija. Mulai dari konflik suku, agama,
kemudian ras, bahkan konflik antar golongan. Karena di Indonesia itu banyak sekali golongan-golongan ya. Kita akan berbicara tentang keberagaman antar golongan ya. Nah, jadi di dalam ilmu sosiologi ada yang namanya lapisan masyarakat ya. Itu disebut dengan sosial stratifikasi atau biasa disebut dengan kelas sosial. Ini ada contoh keberagaman antar golongan di Indonesia. Ada antar golongan agama, antar golongan suku, pekerjaan. Oke, dari PowerPoint ini, materi ini ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan mungkin. Pak izin bertanya, apakah keberagaman antar golongan itu? Ya, pertanyaan dari siapa tadi? Sylvia. Ya. Silahkan, ada yang mau menjawab? Silahkan dijawab. Pak, saya ingin menjawab. Keberagaman adalah banyaknya perbedaan kelompok masyarakat dalam skala struktur sosial, mata pencaharian, hobi, pekerjaan, pendidikan, usia, dan lain sebagainya. Ya, betul sekali. Keberagaman antar golongan itu kaitan tadi dengan struktur sosial, hobi, ya, yang tadi Bapak jelaskan, mulai dari keberagaman pekerjaan, keberagaman agama. Ini keberagaman antar golongan ya. Ada yang pengen sepak bola, nanti kan banyak sekali. Nah, ini juga bisa menyimpan potensi konflik yang harus manage agar tidak terjadi konflik ke permukaan. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Negara kita maju walaupun banyaknya perbedaan. Bagaimana negara kita maju walaupun banyaknya perbedaan? Ada yang bisa jawab mungkin? Silakan. Saya izin menjawab. Oke, silakan. Agar negara Indonesia maju, maka dibutuhkan kerjasama antar bangsa, yaitu gotong royong semua komponen bangsa menunjukkan semangat untuk membangun negeri ini, agar tidak dirongrong oleh negara luar. Jika bangsa Indonesia kerjasamanya kuat, maka negara Indonesia akan maju. Iya, betul. Betul sekali. Tepuk tangan buat Ajijah dan Titi yang sudah bertanya. Ya. Dari materi tadi yang Bapak bahas dan kita simak ya, lewat sebuah tanya jawab, pada intinya dengan mempelajari keberagaman antar golongan menunjukkan arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang harus kita garis bawahi adalah keberagaman ini bukan unsur perpecahan ya, justru menciptakan kesatuan bangsa melalui semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian yang namanya di dalam kehidupan keberagaman akan menyimpan sebuah potensi konflik, tetapi potensi tersebut bagaimana caranya agar tidak muncul ke permukaan. Kita menyelesaikannya secara musyawarah mufakat sehingga tercipta kehidupan yang harmonis antar masyarakat ya. Kemudian Bapak minta coba buat kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Silakan. Pak, saya izin menyimpulkan poin-poin. Oke, silakan, Titi. Poin-poin penting materi pada pagi hari ini. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. 2. Keberagaman antar golongan adalah banyaknya perbedaan kelompok masyarakat dalam skala struktur sosial, mata pencaharian, hobi, pekerjaan, pendidikan, usia, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Titi Nabila, luar biasa. Poin penting tadilah yang harus kita catat nanti, karena nanti pada saat kegiatan ulangan nanti akan keluar ya. Nah ini, nanti pada saat Bapak share kuisnya, nanti akan ada kode yang akan Bapak kasihkan ya. Kodenya nanti akan Bapak kasih. Nah ini adalah kodenya ya, kode untuk kuisnya ya. Kita tutup dulu. Teman-teman sudah belajar, mari kita berdoa mulai. Doa selesai, ucapan salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Jangan lupa ini nanti dikerjakan ya. Setelah nanti keluar dari kegiatan Google Meeting, langsung dibuka, nanti linknya Bapak kirim lewat grup WA ya. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.